Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي وأمهاتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memujinya dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, kita bersyukur kembali kepada-Nya karena hari ini kita berkesempatan hadir di majelis ilmu, di mana itu semua adalah sebuah kebahagiaan yang ada pada diri seorang mukmin. Semua takdir yang Allah tetapkan adalah baik bagi dirinya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Suka maupun duka dalam menuntut ilmu akan terus kita arungi bersama. Tentu saat kita paham ilmu, saat kita menuntut ilmu lalu kita bisa memahaminya dengan baik, kita pun akan menerima takdir yang Allah tetapkan. Namun, tatkala kita saat menuntut ilmu tidak paham-paham, yang terjadi terkadang membuat hati kita gelisah atau bahkan yang lebih parah lagi menolak takdir yang Allah tetapkan dengan enggan untuk menuntut ilmu, dengan pesimis, dengan tidak hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah sebuah kesalahan dalam memahami makna takdir. Di pertemuan pertama kita pada awal tahun ini, sebagai pengingat untuk kita semua, jangan sampai saat kita paham ilmu, kita ridha dengan ketetapan Allah. Namun saat kita tidak paham ilmu, ya, ketika kita belajar nggak paham-paham, maka kita pesimis, tidak hadir lagi ke majelis ilmu, ya, menjauhi menuntut ilmu, atau bahkan wal'iyadzubillah menolak takdir dengan mengatakan bahwa pelajaran ini ya susah. Pelajaran ini ya penuh dengan kegelisahan yang hinggap pada diri kita, sehingga kita tidak suka dengan menuntut ilmu, sehingga naudzubillah kita benci karena nggak paham-paham, ya, atau pasrah, ya sudahlah, nggak usah hadir lagi, nggak usah datang lagi, ya. Ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi qada'an illa kana khairan lahu." Ajibtu, sungguh takjub, ya, ajibtu, aku sungguh takjub, aku takjub, ya, dengan seorang mukmin, orang-orang yang beriman. Ada apa Nabi SAW takjub kepada orang yang beriman? Perkara orang yang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqdi, ya, tidaklah menetapkan,
tidaklah mentakdirkan qadaan dengan takdirnya, dengan ketetapannya, illa kecuali kana khairan lahu, kecuali itu baik bagi dirinya. Setiap apa yang kita lewati berupa takdir yang Allah tetapkan, baik buruknya menurut kita, akan tetapi menurut Allah kana khairan lah, itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Ummah? Yang saat ini mungkin sedang terpuruk, kok nggak paham-paham ya. Ngulang lagi kelas dal, atau bahkan ada yang turun kelas ya, dari kelas ba ke kelas dal ya, atau dari kelas dal turun kelas ke kelas A ataupun ke kelas E. Ada kalau tidak salah Bu Diah, kalau tidak salah dulunya di sini ya, kalau tidak salah ya, dan beberapa mahat yang lain ya. Itu adalah sebuah hal yang mungkin menurut kita nggak enak, nggak paham-paham, itu nggak enak ya, nggak suka ya, masa udah capek-capek belajar nggak paham-paham gitu ya. Ternyata itu adalah ketetapan, disertai dengan sudah ikhtiar, sudah maksimal ikhtiarnya, tawakalnya sudah, wasta'in billah, minta tolongnya sudah kepada Allah, ya, doanya sudah, tapi nggak paham-paham misalkan. Ternyata illa kana khairan lahu, kecuali itu baik bagi dirinya. Bisa jadi ada hikmah yang ada di balik itu semua. Bisa jadi umat kita berhusnudzon kepada Allah. Oh, saya nggak paham-paham ya. Bisa jadi agar orang yang tidak paham itu jangan jumawa ketika nanti sudah paham. Bisa jadi ketika dia belajar nggak paham-paham, dia akan terus ikhtiar sampai pada tingkatan pemahaman yang lebih tinggi. Ini menjadi perhatian ya untuk kita, konsep takdir yang Allah tetapkan, qadanya Allah. Qadanya Allah dan qadarnya Allah. Kalau qadanya Allah adalah ketetapan Allah yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dari perbuatan hambanya, perbuatan semua yang ada di alam semesta ini, sampai akhir kehidupan di alam semesta ini. Ya, kalau qadar adalah ketetapan yang Allah tetapkan pada proses saat ini, yaitu saat kita sedang melakukan ketetapannya. Ketika sudah terjadi, itu disebut dengan qadar. Ya, saat ini kita sedang hadir. Ada Ibu Dewi, Ibu Dedeh, Ibu Dewi Anam, Ibu Handayani, ada Ibu Herianti, Ibu Teta, dan Ibu Vina yang hadir di sini adalah qadarullah. Allah sudah menetapkan. Ya, berbeda dengan qada yang 5 menit yang akan datang kita nggak tahu. Ya, takdir kita esok hari itu namanya qada Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi pada diri kita, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka hati itu menjadi tentram kalau kita tahu ya arah tujuan kita saat kita belajar nggak paham. Oh, ada ternyata tujuannya agar kita, ya, ada hikmah di balik itu. Ada kebaikan yang harus kita ingat-ingat dan berhusnudzon kepada Allah. Dapat musibah, oh ternyata itu ada hikmah di balik musibah tersebut. Meninggalnya seseorang yang kita cintai, ternyata ada maksud yang terselubung. Takdir yang terbaik menurut Allah demikian. Dan kita wajib berhusnudzon dengan ketetapan Allah. Berbaik sangka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Insya Allah kita akan melanjutkan Ummahat, ya, karena qadarullah wa masyafal ada Ibu Herianti belum ikhtibar ya. Ya, belum ikhtibar. Mungkin kita belum membahas ya ikhtibar akhir sana ya pada pertemuan yang sebelumnya. Karena Ibu Herianti yaitu Umu Zudi belum ya ujian. Insya Allah nanti setelah ini jam 9 ya, jam 21.00 Umu Zudi bisa japri ana untuk ikhtibar ya. Seperti itu. Baik, maka hari ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa program yang ada di awal tahun Takhasus Bahasa Arab ini ya, ya yang harus ingin kita informasikan dan kita sampaikan. Baik. Yang pertama, bahwasanya insyaallah taala ya, pendekatan kita tentang Al-Qur'an dan hadis akan semakin intens. Mengingat beberapa masukan ummahat, bukan hanya di kelas DAL aja ya, di kelas yang lain, semua kelas. Dari kelas A, kelas B, kelas E, ya, kelas DAL, kelas F, dan kelas I. Ada 6 kelas, ya, semua memberikan masukan bahwasanya ya eh, faidah dalam mempelajari ilmu bahasa Arab selama ini yang paling besar adalah ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan kajian, ya. Karena kita semua disamaratakan awal pertama di awal tahun ini, yaitu di akhir bulan Rajab ini, kita coba mendiskusikan ya eh, kesan ataupun pesan ummahat selama belajar di takhasus bahasa Arab ini. Ya, seberapa besar ya manfaat yang dirasakan ummahat selama ummahat belajar bahasa Arab di takhasus bahasa Arab di kelas DAL ini. Nah, ini satu persatu ya akan kita dengarkan ya, dan ternyata animo masyarakat di takhasus bahasa Arab ini sangat besar ya. Bahkan ada yang mau buka kelas lagi, bertanya-tanya kapan mau buka kelas lagi, kelas bahasa Arab, takhasus bahasa Arab, di mana pelajarannya bertujuan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ternyata banyak sekali ya yang berminat untuk bisa bergabung di kelas mubtadi pemula. Hanya saja qadarullah wa masyafa'al ya, tidak banyak, insya Allah mungkin ya semester awal tahun ajaran baru anak-anak sekolah, insya Allah kita buka kembali ya bocorannya ya untuk takhasus bahasa Arab kelas pemula ya, mubtadi ya. Karena mengingat waktu ana juga tidak banyak ya, yang kosong sisa satu yaitu di hari Rabu sore ya. Sisanya semuanya full dari Senin sampai ke Senin lagi ya, baik itu di takhasus bahasa Arab ataupun di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, ummahati fillah, kami ingin mendengar ya pada malam hari ini seberapa manfaat yang ummahat rasakan selama ummahat belajar di takhasus bahasa Arab, terutama di kelas DAL ya. Ya, kalau boleh tahu di kelas DAL ini sudah berapa tahun ummahat? 2 tahun Ya, sebenarnya. 2 tahun lebih Ustadz, 2 tahun lebih ya. dari Agustus atau September 2022 Masya Allah, Agustus atau atau September ya, September 2022. 2022 ya, 2 tahun. 2 tahun itu baru bisa ngomong ya, kalau anak-anak ya bisa berjalan ya, merangkak, merambat, berjalan sudah mulai bisa. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kita akan dengarkan langsung saja ya satu persatu ya, dan masukan ataupun ide. Ya, jadi yang pertama, seberapa besar manfaat yang ummahat rasakan ya selama ummahat belajar di takhasus bahasa Arab ya. Lalu kalau ada Dipijat deh.
kendala, kesulitan bisa diinformasikan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yang paling aktif di sini ya Masya Allah. Ini kita apresiasi ya kepada Ibu Dedeh ya. Kepada beliau mungkin bisa berbagi ya informasi dan berbagi cerita ya seberapa manfaat ilmu bahasa Arab yang sudah Ibu Dedeh rasakan selama ini. Ya, pada beliau falyatafaddali mashkura. Nah, Ustadz, kalau yang Ana rasakan sih sejak ikut kelas bahasa Arab ini, Nah, kalau baca Al-Quran itu jadi lebih tertarik untuk baca terjemahnya, terus dan kadang jadi tahu juga ya bahwa apa yang kita baca itu memang banyak kata-kata tuh yang berubah, seperti ada nasoro, ada nanti berubah jadi yang suruh, jadi mansur, jadi apa itu. Memang ini kan pertama kali Anda belajar bahasa Arab ya, jadi baru tahu hal-hal kayak gitu tuh, wow, itu luar biasa gitu rasanya tuh. Terus anak-anak kan di SDIT ya, kalau dulu tuh kalau ada PR tuh malu gitu. Ibu ini ada PR, waduh, saya aja nggak paham gitu. Nah sekarang itu sejak ikut kelas, walaupun memang tidak selalu gitu yang mereka pelajari itu anak paham juga, tapi paling tidak ada rasa percaya diri ketika menemani anak. Bu tolong dong ini liatin PR gitu. Jadi kayaknya gimana ya, dengan kalau kita percaya diri jadi kayak ya bisa aja lah gitu. Ketika anak-anak ada kesulitan bisa aja. Kalau dulu ketika anak-anak ada PR, wah udah keder duluan lah, pokoknya nggak bisa. Jadi ya itu sepertinya harga diri Ana di hadapan anak-anak itu naik gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus lagi apa ya? Ya itu dulu deh Ustadz. Ya, 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 ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Syukran jazilan. Wa barakallahu Afwan fiqi Ustadz. kepada Ibu Dedeh ya. Masya Allah. Ini menambah ya motivasi kita ya. Bagaimana Ibu Dedeh ya dari awal belum pernah belajar ya, lalu baru pertama belajar bahasa Arab di Tahasus Bahasa Arab ini dan mendapatkan faidah yang besar ya ketika membaca Al-Qur'an jadi lebih tertarik. Ya ini kan ya indah ya bagaimana seorang mukmin bisa terpaut dengan Al-Qur'an, terikat dengan Al-Qur'an. Apalagi anak belajar ada bahasa Arab juga kan. Di SD itu ada belajar bahasa Arab. Ya harusnya kita ya berkaca ya. Jangan punya beranggapan ya nggak apa-apa saya begini yang penting anak saya soleh dan soleha. Tentu tidak ya. Ini bukan pendidikan yang benar seperti itu. Ini menjadi motivasi buat kita. Oh, anak kita bisa, kenapa kita tidak? Apalagi ini adalah dasar-dasar dalam beragama adanya bahasa Arab ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ibu Dede. Ya. Berikutnya kita beranjak kepada Ibu Dewi ya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya Ustadz, jujur nih seperti yang Ustadz bilang di awal tadi di pas pembukaan itu benar-benar mewakili sekali Ustadz bagaimana jatuh bangunnya untuk tetap istiqomah hadir di kelas atau mengerjakan PR, karena saya sempat kadang-kadang PR nggak dikerjain gitu, nggak setor, terus Nah, kadang-kadang nah, iya kadang-kadang apa nggak bisa hadir di kelas itu. Betul banget itu yang Ustadz bilang, aduh apa nyerah aja ya gitu, udahan aja belajarnya gitu. Tapi sekalinya hadir, Masya Allah Ustadz, sekalinya hadir tuh Ustadz kan selalu di pembukaan awal kan selalu ada ini dulu ya, tausiah dulu atau apa dulu gitu. Itu tuh selalu ngena, Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Jadi nggak jadi lagi nyerahnya gitu sampai sekarang gitu, Alhamdulillah. Terus didukung sama teman-teman juga sih di grup gitu. Ya, Begitu Masya Ustaz. Allah. Tapi Masya Allah. manfaatnya mungkin nggak hanya ya, kalau
belajar kan ada lupanya gitu ya. Tapi Mhm. hati itu semangat untuk ada ilmunya itu ada lagi, Mhm. nanti turun Mhm. ada lagi gitu. Saya lebih Mhm. ke menjaga itu aja sih Ustadz. Kalau itu kan bisa diulang Mhm. lagi, diulang lagi. Saya selalu ingat kata-kata Ustadz itu sih. Kalau Mhm. nggak ngerti atau lagi malas, nggak apa-apa paksakan, nggak apa-apa Mhm. diulang lagi. Asal jangan sampai menyerah gitu. Iya, Atau iya. ada nasihat dari temen tuh yang bilang gini, ya Mhm. kalau misalkan kita nyerah, bukan Ustadz yang rugi, kita sebenarnya. Mhm. Karena kan untuk untuk dapat rezeki guru gitu yang sabarnya Masya Allah, itu susah gitu. Yang Mhm. sabar gitu ngadepin ibu-ibu dengan segala naik turunnya gitu, ya jarang gitu, susah Mhm. gitu. Jadi yang rugi balik lagi pasti diri kita sendiri. Jadi yang inget tuh itu sih. Jadi jelek banget sih. Mhm. Syukran Mhm. Pak, Iya, Mas. jazakallahu khairan. Ya, afwan, ya wa iyaki. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ibu Dewi ya. Ini bisa menjadi motivasi buat kita dan menyentuh hati kita. Bahwasanya itulah namanya iman ya. Naik dan turun. Semua aspek pelajaran apapun pasti naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya karena mungkin disebabkan kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Dan ini menjadi motivasi buat kita semua bahwasanya mempelajari ilmu yang rugi itu kita, bukan gurunya. Betul, ya. Dan jujur saja Ummahat ya, kita sudah hampir 7 mau masuk 8 tahun. Nah, saksi yang menjadi saksi mungkin Ummu Zuhdi itu di sini yang pindah ke kelas DAL. Ya, dari awal itu Ummahat offline di tahun 2017, 2018, masuk 2017 ya, sampai akhir 2020 ya. Ternyata 2020 Covid ya, online sampai saat ini itu yang angkatan pertama bisa dihitung dengan jari. Saat ini sisa 3 orang ya, sisa 3 orang. Dan dari situ kita eh, mencari celah bagaimana pendekatan secara bahasa kepada ummahat yang kategorinya kita tahu ya ummahat banyak kesibukan ngurus anak, ngurus suami, ada yang bekerja di kelas E, ada yang jadi buruh pabrik dia mengakui ya paginya sampai siang sampai sore buruh pabrik, malamnya ngurusin anak, ya paginya ngurusin bekal anak, ya malamnya ikut belajar juga, ya capeknya, letihnya itu pasti dirasakan. Nah ini bagaimana sudut pandang kita memahami mad'u. Mad'u ini orang yang diajarkan. Ya orang diajarkan bukan anak sekolah, bukan mahasiswa, tapi yang diajarkan ini yang lebih banyak di dapur, lebih banyak ngurus keluarga, ya. Nah ini makanya dari itulah kalau Ibu Dewi jarang mengerjakan tugas, nggak ada ikop, nggak ada setrap, tenang aja Ibu Dewi, ya jangan khawatir, ya karena ya di sini atas kesadaran ya, kesadaran masing-masing. Yang mau menyetorkan tugas silakan, yang tidak pun tidak mengapa karena kita tidak ada sistem seleksi alam nanti akan keluar di apa namanya dieliminasi, tidak ada. Ini kesadaran masing-masing kepada ummahat ya, bagi yang sanggup mengerjakan tugas silakan. Bahkan ada yang dirapel dalam sebulan ya karena kesibukan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita berikan keluasan, kemudahan karena kita tahu kondisi ummahat itu seperti apa. Seperti apa, ada yang ngurus. Tadi Ibu Umu Adlan izin untuk ngurus apa namanya suaminya gitu ya. Ada yang sakit, sakit kepala ya. Ada yang macam-macam gitu ya. Kalau di kelas lain ada yang izin mau bikin kopi buat suaminya baru pulang kerja. Apa-apa. Kita fleksibel ya. Karena
Itulah ilmu. Ilmu yang dimaksud yang membuat kita mudah, bukan mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Ya, baik. Berikutnya kepada kita ingin mendengarkan ya kepada Ibu siapa? Ibu Dewi Anom ya. Bila bersedia ya, kami persilakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mahat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 2 tahun lebih ya kita gabung di kelas D nih. Dari saya masih di Bogor sampai sekarang udah pindah ke Jakarta, masih alhamdulillah insya Allah selalu istiqomah. Insya Allah bisa terus istiqomah, Ustaz. Mungkin di kelas ini yang paling tertua saya kali ya. Juga Masya pernah Allah. kemarin kan waktu 2 tahun yang lalu ya saya Bu Dede waktu itu Umadlen masih di Cibinong ya, masih di Bogor. Tahu terakhir lah kalau nggak salah. Ya kami pernah kumpul di tempat Ustadz gitu, bukber di sana, sempat ngerasain lah kumpul sama Mbak Isa juga gitu. Itu sebelum saya pindah ke Jakarta gitu, alhamdulillah bisa ketemu apa namanya teman-teman semua di sini. Jadi ibaratnya teman penyemangat lah buat saya. Saya ngerasa semenjak pindah ke Jakarta ini benar-benar nggak terlalu banyak kegiatan gitu dengan adanya alhamdulillah dengan masih gabung di kelas DAL ini saya masih ngerasa apa ya masih giroh saya masih kejaga gitu. Saya ngerasa kayak jauh gitu loh semenjak saya pindah ke Jakarta gitu. Saya ngerasa gitu karena sebelumnya kan saya di Bogor ya di Bojonggede itu sempat masih aktif di rumah Quran kebenaran alhamdulillah sempat diminta ngajar juga tahsin sama untuk kelas remaja sama ustazah. Untuk saya sih setelah saya ikut bahasa Arab ini sangat-sangat manfaat sih Ustadz kan. Buat saya terlebih buat saya ya untuk apa namanya terutama pada saat alhamdulillah saya udah masuk kelas tahfiz di rumah Quran yang tempat saya belajar. Sampai sekarang pun walaupun saya udah pindah ke Jakarta saya masih tetap bisa ikut online walaupun dulunya waktu masih di Bogor saya offline, sekarang karena di Jakarta saya online masih tetap insya Allah semoga terus bisa istiqomah di kelas bahasa Arab dan kelas tahfiz saya gitu ya. Saya berdoa seperti itu walaupun saya ngerasa akhir-akhir ini sempat ngedrop sih Ustadz semenjak pindah ke Jakarta gitu. Giroh saya sempat turun gitu, nggak sih ngerasa kayak gitu. Karena saya ngerasa lingkungan saya tuh enggak mendukung, maksudnya nggak ada beda ya sama saya ngerasa waktu masih tinggal di Bogor, teman-teman terutama kayak Bu Dede, Bu Handa kan tetangga saya di sana. Mereka yang benar-benar support saya gitu, support dalam arti apa ya, benar-benar penyemangat lah buat saya gitu, teman. Tetap aktif di rumah Quran. Saya ngerasa manfaatnya di bahasa Arab ini pada saat setiap kali setoran hafalan sama ustazah, itu kan kadang suka ya ada kata-kata yang lupa lah. Kadang apa namanya ustazah tuh suka ngasih clue-nya tuh dengan tafsirnya gitu. Jadi dengan saya semenjak masuk kelas DAL ini saya ngerasa oh iya ya ini pernah diajarin sama Ustadz nih. Ini mestinya apa namanya ayat kayak gini, bunyinya kayak gini, artinya kayak gini gitu kan. Juga kadang-kadang suka ngasih clue-nya kan dari tafsirnya itu langsung oh iya. Jadi tahu nih artinya ini bahasa Arab ini jadi akhirnya bisa nyambung ayatnya gitu. Kadang-kadang suka seperti itu kan ustazah tuh apa namanya kalau lagi setoran hafalan gitu. Buat saya jadi sangat manfaat banget gitu. Terus juga pada saat setiap kali karena kami kan punya di kelompok kelasnya itu ada odos ya atau juz itu setiap kali baca itu kadang-kadang suka nemuin satu kata yang oh iya ini katanya pernah yang Ustadz pernah bahas gitu kan di apa namanya kitab Al-Muyassar kayak gitu-gitu kata ini bisa jadi berubah jadi ini terus kadang-kadang suka apa namanya penasaran dengan ini sebelum baca tafsirnya seperti tahu gitu maksudnya ininya gitu isi ayat itu jadinya akhirnya dengan penasaran akhirnya baca tafsirnya dengan
oh iya benar ternyata artinya ini gitu. Ya alhamdulillah Iya. sih Ustadz, jadi pemahamannya lebih paham lagi ketimbang yang tadinya belum masuk di kelas bahasa Arab, jadi lebih alhamdulillah gitu, membantu sekali sih Ustadz. Itu aja sih. Terus juga Iya. sama sih seperti Bu Dewi tadi, sempat ngerasa aduh apa ya, saya ngedrop gitu, maksudnya nggak paham-paham gitu, nggak bisa paham-paham, kayaknya kok susah banget sih, kadang-kadang suka ya terutama kayak apa, saya suka curhat sama Bu Dede, suka sharing sama beliau sih ya, kadang-kadang juga duh saya nggak bisa nih ke sini begini, ini gimana nih begini, kadang suka diskusi sama beliau lah gitu. Saya kalau masalah misalkan ada kesulitan gitu, gimana nih ini kalau begini, kadang-kadang suka begitu, terus kadang-kadang suka ya Allah kok nggak bisa sih, nggak paham-paham itu, kadang suka aduh, sempet ada apa namanya pikiran untuk apa sih, keluar atau gimana gitu, tapi balik lagi ya, ya itu dia gunanya temen untuk saling menguatkan kita gitu Ustaz. Saya ngerasa kayak gitu sih sejak gabung di kelas ini, alhamdulillah gitu, ngebantu semuanya lah, insya Allah. Itu aja sih Ustaz Ya, Masya Allah. dari saya. Ya, Masya Allah. Baik, Thayyib ya, terima kasih. Oke, Syukran. jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa jazakillah khairan kepada Ibu Dewi Anom ya di sini yang luar biasa ya. Kita dengarkan dengan seksama begitu pentingnya ya kita mempelajari ilmu bahasa Arab juga, dan pertemanan itu sangat penting ya. Karena almar'u ma'adini khalili. Seseorang itu bersama agama temannya. Kalau baik, insya Allah akan di lingkungan yang baik. Ya, apabila buruk, maka lingkungannya bisa menjadi buruk dan bisa membahayakan untuk diri kita dunia maupun akhirat. Ya, baik, kita lanjutkan Ummahati Fillah ya, untuk mempersingkat waktu. Mungkin kita akan lanjutkan kepada Ibu Esa ya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Kalau Ana terus terang motivasinya itu adalah jadi gini, Ana itu sudah mulai sejak remaja itu kan ikut kajian, di mana kajian pekanan itu kan bahas kitab Gundul Ustadz gitu. Jadi teknis ngajinya itu kan dari sini itu membaca, kemudian menerjemahkan, disimak oleh mudaris gitu kan. Jadi selama mungkin udah 20 tahun lebih ya Ustadz ya, itu bisa baca itu karena otodidak gitu, karena terbiasa. Jadi kalaupun misalkan ternyata benar kapan harus rofa, kapan harus nasab, kapan harus jer, kemudian wazannya itu benar, itu karena otodidak gitu, karena mungkin kebetulan gitu, karena sudah sering berhadapan dengan kitab Gundul itu gitu. Nah jadi tiba saatnya kan kami memang ya memang tuntutan juga kan Ustadz ya, sampaikanlah walaupun satu ayat begitu ya Ustadz. Iya, betul. Ketika kita ada di posisi sebagai mad'u tadi seperti itu gitu kan, tapi kalau ketika kita ada di posisi sebagai mudaris, punya kewajiban untuk menyampaikan gitu, ya selama ini kan taunya ya tadi itu gitu Ustadz, berbekal jadi kitab yang awalnya kita pakai pada saat kita jadi darisin tadi kan itu sudah nggak gundul ya Ustadz. Karena kan pada saat belajar itu sudah disakal kan ya Ustadz ya gitu. Nah jadi pada saat kita mengisi kajian otomatis kan udah ada sakalannya itu gitu. Jadi ketika misalkan mad'u kita ada kesalahan atau apa, ya membetulkannya itu berdasarkan apa yang ada di kitab kita dan apa yang dulu disimak oleh mudaris kita gitu. Nah jadi secara teorinya itu terus terang saya tidak paham gitu. Jadi fahamnya itu hanya sekedar karena tadi otodidak terbiasa membacanya itu Ustadz gitu. Nah jadi harus ada apa ya, maksudnya peningkatan lah gitu ya dari sisi kualitas. Nah selama terus terang belajar bahasa Arab itu selama perjalanan saya hijrah itu
sudah berkali-kali Ustadz terus terang belajar bahasa Arab. Cuma nggak sampai tuntas Ustadz gitu. Jadi mundur lagi, kemudian ada metode yang kayaknya kurang pas gitu ya. Ada yang cuma menghafal kosakata gitu. Sedangkan yang saya butuhkan itu teori gitu loh Ustadz. Kalau dari sisi praktek, insya Allah saya ya sedikit banyak ya bisa lah gitu. Sedikit banyak Ustadz, nggak banyak ya, sedikit gitu. Jadi yang saya butuhkan tuh teorinya. Oh ini tuh namanya naat man'ut loh. Ini tuh namanya mudhof ilaih loh yang seperti itu gitu. Ya alhamdulillah sih Ustadz sejak ikut kajian ini ketika saya menjelaskan ke Manu itu ya lebih berbobot gitu Ustadz. Maksudnya ya ada nilai plusnya lah gitu. Ataupun ketika saya yang posisi saya sebagai darisin itu juga sempat gitu ya musyrifah saya tuh juga merasakan mungkin ya Ustadz ya kok beda gitu. Bobotnya tuh beda gitu walaupun saya baca kemudian ketika ada teman ketika gantian kan ya Ustadz baca tuh kan satu paragraf ketika ada teman yang membaca kemudian salah misalkan gitu ya bisa membetulkan dan kadang-kadang kan kalau yang ini punya ilmu pakai kekeh gitu ngerti nggak Ustadz pakai kekeh Kekeh ya. kekeh gitu enggak ini A gitu oh enggak ini I gitu kan oh enggak ini kan mudhofun ilaih gitu bukan ini gitu jadi lebih berbobot lah intinya Ustadz gitu. Iya, Masya Allah. Ya, Ya, syukron jazilan gitu atas ilmu yang sudah Ustadz berikan. ya, Mudah-mudahan afwan menjadi ya. amal jariah buat Ustadz. Ya, amin. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih kepada Ibu Esa ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau ya. Mungkin di sini yang harus diperhatikan ummahat menjadi motivasi ya buat kita. Ada beberapa ummahat yang sudah bagus ya, yang sudah lama belajar. Nah, bagi ummahat yang sudah lama belajar di sini seperti Ibu Esa atau Ibu Umu Zuhdi nanti ya, kita ingin sampaikan untuk yaitu tadi ya kelas DAL ini kita coba untuk sesuai dengan pemahaman kelas DAL. Kita coba untuk secara bertahap ya dan belajar untuk bersabar ya mengikuti kelas DAL ini ya kepada Ibu Esa ya dan juga kami ucapkan ya kepada Ibu Esa jazakillah khairan ya yang sudah bisa hadir di majelis ilmu ini ya dan kembali lagi ya untuk menyebarkan kebaikan ya menyebarkan kebaikan ya di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan balighu anni walau bi ayah atau walau ayah ya sampaikanlah ya meskipun cuma satu ayat ya menjadi mudarris dan menjadi mad'ung itu adalah kita terkadang kita jadi mudarrisah ya ataupun kita menjadi mad'ung yang belajar dan yang diajarkan mengajar dan yang diajarkan orang yang mengajar ya dan orang yang diajarkan ya orang yang mengajar karena ada ilmunya. Dan terkadang orang yang mengajar juga harus diajarkan. Nah, orang-orang yang sudah lama belajar pun juga, orang-orang yang sudah lama mengajar pun juga dia belajar. Ya, seperti Ana juga belajar. Ya, saat ini sedang melanjutkan ta'allumnya juga ya di beberapa perguruan tinggi yang berkaitan dengan bahasa. Dan ini adalah proses dalam memahami ilmu. Jangan sebatas ketika sudah mengajar, lalu dia tidak mau belajar. Ya, begitupun sebaliknya. Ini motivasi buat kita semua dan saling bahu-membahu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan ummahat ya kepada Ibu Handayani di sini. Ya, kepada beliau seberapa besar ya manfaat yang sudah Ibu Handayani rasakan selama ini dari ilmu bahasa Arab. Pada beliau kami persilakan.
Naam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Afwan, karena lagi kurang sehat ya Ustadz, jadi nggak terlalu banyak ini nanti ini. Jadi untuk apa? Selama belajar di bahasa Arab ini manfaatnya ya banyak, jadi lebih paham baca-bacaan di Al-Quran gitu ya. Tapi ya itu sama sih seperti yang Bu Dewi tadi ya, karena suka jarang setor tugas, terus nggak paham-paham, jadi sempat pengen sudahan gitu. Tapi mikir lagi, kalau nggak belajar, kapan bisanya gitu. Jadi ya, alhamdulillah sih semoga masih bisa istiqomah dan diulang-ulang terus gitu. Itu aja Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, syukran jazilan kepada Ibu Handayani, ya, syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah mengangkat ya, penyakit Ibu Handayani dan sebagai penggugur dosa ya untuk beliau. Baik, ahibati fillah, ya ummahati rahimakumullah. Tadi kita telah mendengarkan ya kesannya ataupun manfaat ya dari ilmu bahasa Arab dari Ibu Handayani. Berikutnya untuk mempersingkat ya waktu kita akan dengarkan kepada Ibu Teta ya. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta maaf dulu Ustadz karena jarang ngomong ya lagi. Tapi saya nyimak kok insya Allah. Apa katamu? Jadi saya ini kelas pertama saya sebenarnya. Dari kecil saya belum pernah belajar bahasa Arab. Orang tua juga ibaratnya tidak nggak terlalu paham lah gitu ya dari orang tua tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran kayak gitu. Jadi memang dibilang jauh lah gitu ya, namanya orang Jawa zaman nyampur-nyampur ya ininya ya. Islamnya tuh masih kejawen kayak gitu ya. Jadi memang ini kelas pertama saya dan saya alhamdulillah memang senang sekali. Cuman memang ya namanya mungkin udah usia juga ya Ustadz. Jadi paham cara saya itu mungkin butuh waktu gitu Bu. Jadi nggak bisa, kadang kalau ditanya pas lagi belajar paham pas lagi itu Ustadz, cuman pas lagi diulang lagi nggak ngerti. Itu jadi mohon maaf Ustadz kalau saya banyak nyimaknya sebenarnya kalau lagi belajar, cuman insya Allah saya suka nyari referensi juga di kajian-kajian online, jadi untuk nambah-nambah ilmu saya gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Teta ya atas diskusi yang luar biasa, motivasi buat kita juga ya. Dan kegelisahan dan keresahan kita itu hampir sama. Ketika kita sudah paham mungkin lalu lupa lagi atau lagi naik-naiknya tiba-tiba turun ya, ngedrop ya, susah untuk istiqomah ya, kurang dalam konsisten kita menuntut ilmu bahasa Arab ya. Dan ini kita terus evaluasi ya Ummahat ya, menganalisa apa yang Ummahat rasakan. Ya, berikutnya kita coba mempersingkat kepada Ummu Musa ya. Pada beliau kami persilakan, falyatafaddali masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan teman-teman semua. Mulai dari awal ini aja, awal ikut kelas ini motivasinya sebenarnya kan qadarullah baru mendapatkan hidayah untuk tertarik belajar bahasa Arab itu sudah setelah menikah dan sudah setelah punya satu anak.
Kemudian waktu itu sebenarnya sempat ikut kelas kelas lain gitu. Cuma waktu itu yang dirasakan awalnya sih bisa diikuti, tapi lama-kelamaan karena dalam satu waktu itu materinya banyak yang diberikan, lalu lama-kelamaan juga ternyata Allah amanahi dengan anak kedua, lama-lama kok seperti tidak terkejar gitu. Akhirnya berhenti di situ belajar bahasa Arabnya gitu. Nah, alhamdulillah melalui Mbak Rina waktu itu yang mengajak ikut kelas ini gitu. Akhirnya dicoba dululah ikut lagi gitu. Semoga bisa apa namanya bisa mengikuti gitu. Nah, alhamdulillah ternyata berlanjut gitu sampai sekarang meskipun waktu ketika mau lahiran anak ketiga itu sempat ini juga sih sempat berpikir juga apakah nanti masih bisa ikut apa masih bisa membagi waktunya gitu. Ternyata alhamdulillah karena di kelas ini tuh juga banyak sekali kemudahan yang dan banyak uzur yang diberikan oleh ustadz gitu. Jadi alhamdulillah bisa kita tuh masih bisa menyimak materi lewat video kalau sedang tidak bisa hadir gitu. Kemudian juga masih bisa apa namanya kadang saya bukan kadang sih saya sering juga afwan Ustadz sering nggak setorkan tugas gitu. Tapi sebenarnya sangat-sangat sangat sebenarnya saya itu sangat-sangat menantikan ikut kelas bahasa Arab karena sebenarnya ini salah satu cara saya untuk refreshing juga dari kesibukan ibu rumah tangga dengan anak yang masih kecil-kecil Ustadz. Jadi terkadang kan kita merasa jenuh ya Ustadz dengan kesibukan yang seperti itu gitu di rumah, kemudian dengan anak-anak kayak gitu. Tapi ikut kelas ini tuh seperti menemukan diri saya lagi gitu, seperti seperti tempat untuk refreshing. Jadi sebenarnya itu selalu menantikan. Tapi qadarullah kadang tuh setiap pekan ada aja Ustadz itu apa namanya tantangannya gitu. Tapi alhamdulillah jadinya masih bertahan sampai sekarang dan dengan support teman-teman juga, Masya Allah. Untuk manfaatnya yang saya rasakan selain untuk apa namanya untuk refreshing itu manfaat lainnya itu dalam menjalankan ibadah harian itu sangat terbantu sih Ustadz. Jadi ketika sholat bacaan-bacaan sholat atau bacaan-bacaan surat pendeknya gitu yang sudah kita pelajari itu alhamdulillah kan jadi lebih paham artinya. Kemudian juga ketika misalnya zikir pagi petang itu yang tadinya misalnya hanya sekedar menghafal gitu, ini jadi lebih memahami kan ya artinya, jadi kita bisa lebih khusyuk gitu. Kemudian juga ketika menghafal yang kadang kan kita terlupa-lupa harokatnya gitu Ustadz, ini belakangnya hu apa hi apa gitu ha gitu. Terus ya itu sedikit-sedikit mulai paham karena sering diulang-ulang kan di kelas ini gitu. Seperti itu sih Ustadz kalau Ya, dari baik. saya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ummu Musa ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah berikan keberkahannya untuk Ummu Musa. Ini luar biasa ya. Banyak sekali nih yang bisa kita ambil ya dari apa yang disampaikan oleh Ummu Musa. Kita persingkat dulu ya Ummahat. Kita lanjutkan untuk berikutnya kepada Ibu Vina. Mungkin satu poin aja ya Ibu Vina manfaatnya yang paling dirasakan dan juga apa namanya yang terutama Ibu Vina ya yang paling dirasakan. Demikian. Pada Ibu Vina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya minta maaf dulu kalau nanti ada kalimat yang tidak berkenan atau penyampaiannya kurang. Saya juga mau terima kasih sama Ustadz karena selama 2 tahun ini yang saya paling rasain, saya baru kali ini punya guru sabar banget. Apa namanya, belajar tuh sabar banget, saya kan termasuk yang sering terlewat, karena biasanya jam-jam segini, entah suami pulang atau apa gitu, pokoknya kadang-kadang masih di jalan gitu, jadi sering terlewat. Tapi, ya itu karena
karena gurunya sabar banget ya, jadinya saya sendiri yang jadi berasa gimana gitu. Tapi yang pasti selama 2 tahun ini sebenarnya banyak yang sudah disampaikan sama umat-umat sebelum saya tadi, kurang lebihnya sama. Jadi lebih penasaran dengan Al-Quran, terus jadi sedikit, walaupun ilmu yang saya punya masih sedikit, tapi, ketika membaca Al-Quran tuh jadi lebih paham, dan jadi penasaran terus, "Oh ini kayaknya, oh ini mudhof ilaihi atau apa," gitu. Jadi sedikit lebih bisa seperti itu gitu, walaupun hanya ibaratnya hanya setitik ya dari isi Al-Quran gitu. Terus, tapi yang paling saya rasain juga semangatnya, jadi saya ada tambahan waktu berkualitas sama suami. Karena apa? Karena suami saya suka ikut suami saya kan juga di kelas Bapak ya. Jadi Oh kadang iya iya. itu sebelum tidur atau waktu kita lagi ngobrol, suami saya itu juga suka, "Bu, kalau mudhofun ilaihinya, coba kamu bikin kalimat mudhofun ilaihi," gitu. Jadi, itu salah satu contoh ya gitu. Jadi saya juga jadi terpancing buat belajar, terus itu kan juga jadi menurut saya jadi komunikasi sama suami, jadi tambahan, jadi waktu kualitas Iya. juga sama suami. Itu kalau Masya Allah. tambahan dari saya gitu. Tapi, sisanya, yang lainnya udah disampaikan kurang lebihnya sama ummahat, Masya Allah. sebelum-sebelum saya gitu. Allah kita Jadi itu ini. aja sih, jadi kita jadi banyak nambah-nambah gitu juga berdua gitu Ustadz. Iya, Itu aja Masya Ustadz Allah. ya, terima kasih Ya ya, Ustadz. baik. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Vina. Ini menyentuh kita juga dan menjadi evaluasi dan menjadi pengingat ya buat kita, buat kelas-kelas yang lain ya. Berikutnya yang terakhir, karena Ummu Zuhdi nanti ya, Ummu Zuhdi itu ada pembahasannya. Ummu Zuhdi kan pindahan ya dari kelas Ba. Kita dengarkan yang terakhir dulu kepada Ummu Adlan ya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya Ustadz. Jadi sepertinya yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu yang saya rasakan juga gitu. Yang paling signifikan itu saya jadi ngerasa ketika baca Al-Quran itu pas baca artinya tuh lebih apa ya, lebih nyimak perkata itu jadi lebih dalam gitu loh Ustadz. Dan alhamdulillah Al-Quran saya juga ada arti perkata kan Ustadz. Jadi dari situ saya lebih termotivasi dari belajar bahasa Arab. Jadi saya lebih termotivasi untuk baca Al-Quran dengan artinya dan memahami setiap kalimatnya. Jadi sekarang kalau saya ngaji Ustadz mungkin bakal lama ya dibanding sebelumnya yang satu Al-Quran bisa berapa waktu ngabisinnya. Sekarang lebih lama lagi Ustadz, tapi alhamdulillahnya Allah kasih saya taufik untuk membaca arti dan juga mentadaburinya gitu Ustadz. Gitu. Jadi saya merasa ketika saya mentadaburi Al-Quran itu lebih berkualitas daripada sebelumnya yang saya cuma membaca aja Ustadz. Itu. Terus yang kedua, nah sebenarnya ini yang mau saya sampaikan udah disampaikan sama Mbak Vina. Alhamdulillah suami saya juga ikut kelas sama Ustadz kan. Nah saya merasa karena kami berdua belajar bahasa Arab, jadi kami ngerasa bahasan kami nggak hanya seputar uang belanja, kebutuhan anak-anak gitu. Tapi kami juga membahas tentang bahasa Arab gitu Ustadz. Jadi dari belajar bahasa Arab ini, kami berdua ngerasa lebih terasa mawadahnya di rumah gitu Ustadz. Gitu. Jadi ya semoga ini jadi amal jariah buat Ustadz juga ya Ustadz. Semoga Allah ridho dengan Ustadz dan jadi amal jariah sampai Ustadz nggak ada amal jariahnya sepanjang kami masih melaksanakannya, Ustadz masih dapat pahalanya. Jadi buat teman-teman yang suaminya belum ikut kelas bahasa Arab, boleh hubungin saya ya. Masih bisa ya Ustadznya untuk join kelas bahasa Arab Ikhwan ya. Karena kasihan kayaknya kelas Ikhwan sepi banget. Cuman suami saya, suami Mbak Vina, suami Ummu Musa. Gitu. Jadi kita berusaha menambah
wasilah menciptakan surga di Hmm. rumah ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah, Masya Begitu. Allah. Ya. Terus Iya. juga yang memotivasi saya belajar walaupun saya juga sama kayak ibu-ibu yang lain agak lebih susah memahami gitu karena saya yang mengajak teman-teman di sini gitu kan Ustadz. Saya nggak mau kalau saya keluar dari sini lepas peluang pahala amal jariah saya kan Ustadz. Iya, Gitu. iya. Jadi sampai kapanpun walaupun saya susah gitu memahami pelajaran, insya Allah Allah mudahkan saya untuk terus bertahan di sini dan menyelesaikan belajar bahasa Arab bersama Ustadz. Gitu. Semoga Ustadz tetap sabar ya Ustadz sama kami ya. Insya Allah, Insya Allah. Itu Baik, aja Ustadz. Masya Allah. Jazakallahu khair. Wa jazakillah khairan. Terima kasih ya kepada Bu Rina selaku penanggung jawab ya di kelas DAL ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberkahi Bu Rina dan juga keluarga. Baik, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi qadarullah setelah ini ada pembahasan yang akan Ana berikan kepada Ummu Zuhdi karena terlambat ikhtibar. Jadi mohon maaf ya Ummahat, kita akhiri dulu ya pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dengan semangat yang baru, dengan perjuangan yang tiada hentinya. Kita akan mencoba yang terbaik ya untuk bisa paham ilmu bahasa Arab dengan program yang lebih menarik, dengan metodologi yang lebih sederhana, dengan pendekatan-pendekatan sebagai guru kepada murid ya yang lebih dekat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan menempatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim bihadzal qadar fid du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.